Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 hari ini akan menjelaskan mengenai explaining student development and the application of each aspect of development in the learning process. Jadi kita akan menjelaskan mengenai perkembangan siswa dan penerapan setiap aspek perkembangan dalam proses pembelajaran. Di sini kami bertiga, ada saya Nadira Safa dengan NIM 053, ada Friska Putri Amelia dengan NIM 127, ada Chelsea Nur Octavia dengan NIM 133. Jadi perkembangan siswa itu adalah proses perubahan yang terjadi secara bertahap dalam aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional dan moral. Setiap siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kita sebagai guru perlu memahami perkembangan tersebut agar dapat merancang pembelajaran yang sesuai dan efektif. Nah, kita akan membahas mengenai pengertian dari perkembangan siswa itu sendiri. Jadi, perkembangan siswa itu adalah proses perubahan yang terjadi secara bertahap dalam diri peserta didik menuju tingkat kematangan baik dalam aspek fisik, kognitif, sosial, emosional maupun moral yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Jadi proses ini tuh bersifat berkesinambungan, artinya berlangsung terus-menerus sepanjang kehidupan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Di sini dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama ada faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik, dan juga faktor eksternal, yaitu adalah faktor yang berasal dari lingkungan. Nah, untuk faktor internal di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada faktor hereditas atau faktor keturunan. Nah, ini merupakan modal dasar atau faktor biologis yang dibawa anak sejak lahir dari orang tuanya. Nah, gen atau faktor ini itu mempengaruhi aspek fisik seperti tinggi badan, warna kulit, serta potensi dasar kecerdasan atau intelektual, bakat bawaan, dan juga kecenderungan kepribadian tertentu. Yang kedua ada kondisi fisik. Nah, kesehatan tubuh itu sangat menentukan kualitas belajar. Nah, anak yang secara fisik memiliki energi lebih untuk aktif bergerak dan juga mengeksplorasi lingkungannya, sehingga lebih mudah menyerap pembelajaran. Lalu yang ketiga ada kecerdasan atau faktor inteligensi. Nah, setiap peserta didik memiliki kapasitas mental yang berbeda untuk berpikir abstrak, memahami konsep rumit, dan juga memecahkan masalah. Nah, tingkat kecerdasan ini mempengaruhi kecepatan dan kedalaman anak dalam memproses informasi di dalam kelas. Lalu, yang keempat ada bakat dan minat. Nah, bakat ini merupakan potensi bawaan khusus, seperti bakat musik, matematika, atau olahraga, sedangkan minat itu merupakan ketertarikan yang mendorong anak untuk menekuni sesuatu. Nah, jika keduanya berjalan beriringan, kemampuan dan prestasi belajar anak itu akan berkembang dengan sangat pesat. Lalu, yang terakhir ada faktor motivasi. Motivasi merupakan dorongan atau daya penggerak dari dalam diri anak untuk belajar. Nah, semakin tinggi motivasi seorang peserta didik, semakin gigih ia menghadapi tantangan belajar, sehingga hasil perkembangan menjadi jauh lebih optimal. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan faktor eksternal. Jadi di sini juga dibagi menjadi 5 faktor. Yang pertama ada faktor lingkungan keluarga. Jadi keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi peserta didik. Pola asuh orang tua seperti demokratis, otoriter, dan pemenuhan kasih sayang serta kondisi ekonomi sangat menentukan fondasi awal dari karakter peserta didik. Yang kedua, ada faktor lingkungan sekolah. Sekolah menjadi tempat perkembangan kognitif dan sosial yang terstruktur. Jadi, guru juga bertindak sebagai fasilitator. Lalu, metode pembelajaran yang menarik, fasilitas penunjang yang memadai, serta suasana belajar yang aman dan suportif akan merangsang perkembangan berpikir kritis siswa. Dan yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Interaksi sosial di luar rumah dan di sekolah ikut membentuk nilai moral, sikap, dan perilaku anak. Lingkungan masyarakat yang positif dan aman akan mendukung tumbuh kembang anak menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab.
Lalu yang keempat ada teman sebaya. Pengaruh teman sebaya juga sangat kuat, terutama saat memasuki masa remaja. Mereka saling mempengaruhi dalam cara berpikir, gaya hidup, seperti tren berpakaian, hobi, hingga perilaku sosial sehari-hari. Dan yang terakhir ada faktor budaya dan juga media massa. Nilai budaya yang dianut masyarakat setempat serta paparan media massa juga sangat menentukan pola pikir, persepsi, dan cara peserta didik mengekspresikan diri mereka. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek perkembangan dan juga contoh penerapannya. Yang pertama di sini ada aspek kognitif. Perkembangan kognitif mencakup semua proses psikologis yang berkaitan dengan pengetahuan atau knowledge, yaitu bagaimana cara individu mengamati, mempelajari, memahami, hingga memikirkan dan memaknai lingkungan di sekitarnya. Nah, perkembangan kognitif itu berorientasi penuh pada kemampuan berpikir siswa. Nah, prosesnya berjenjang mulai dari kemampuan intelektual seperti mengingat atau menghafal, memahami hingga ke tingkat yang lebih kompleks seperti memecahkan masalah atau problem solving. Peserta didik dituntut untuk bisa menghubungkan dan menggabungkan berbagai ide, gagasan, metode, atau prosedur yang telah dipelajari sebagai alat untuk menyelesaikan persoalan nyata. Dan yang selanjutnya ada aspek perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan proses belajar anak untuk menyesuaikan diri dengan aturan, norma, kelompok, sosial, moral, serta tradisi yang berlaku di masyarakat. Dari sini, anak belajar untuk meleburkan diri menjadi satu kesatuan sosial yang mampu berkomunikasi dengan baik dan bekerja sama secara gotong royong. Nah, saat baru dilahirkan, manusia pada dasarnya belum bersifat sosial karena belum memiliki kemampuan untuk berinteraksi. Kemampuan sosial diperoleh secara bertahap melalui berbagai kesempatan, ruang interaksi, dan juga pengalaman langsung saat bergaul dengan orang-orang di lingkungan sekitarnya, seperti keluarga, teman, atau guru. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya adalah Friska Putri Amelia dengan NIM 127. Yang akan kita bahas kali ini yaitu yang ketiga ada aspek emosional. Nah, pengertiannya sendiri yaitu emosi adalah perasaan kompleks yang mempengaruhi perilaku seperti takut, marah, cemas, dan senang. Nah, emosi ini melibatkan aspek biologis dan psikologis serta mempengaruhi tindakan individu. Pada anak, emosi ini sering diekspresikan saat bermain. Misalnya pada saat marah saat kalah, kemudian jika tidak terkontrol ini dapat muncul perilaku yang negatif. Namun, emosi juga merupakan bentuk komunikasi dengan lingkungan dan dapat diarahkan menjadi positif melalui bimbingan orang tua, guru, dan juga lingkungannya. Nah, kemudian di sini ada aspek moral. Nah, pengertiannya yaitu adalah moral adalah dorongan batin untuk menentukan baik atau buruk berdasarkan nilai yang diyakini. Nah, prinsip moral ini meliputi keindahan, persamaan, kebaikan, keadilan, kebebasan, dan juga kebenaran. Nah, perkembangan moral ini dipengaruhi oleh lingkungan, terutama orang tua, melalui konsistensinya dalam mendidik, sikap dalam keluarga, pengalaman nilai, dan juga penerapan normanya seperti apa. Next. Nah, di sini ada cara perkembangan moralnya, yaitu yang pertama dari pendidikan secara langsung atau pengajaran benar dan salah. Semisal siswa itu mencontek pada saat ujian, maka kita sebagai guru akan mengajarkan bahwasanya hal itu salah dan pengajaran yang benar seperti apa. Kemudian yang kedua yaitu ada aspek identifikasi atau meniru tokoh. Semisal saya adalah seorang siswa, maka saya akan meniru sosok yang baik menurut saya. Misal bu guru saya adalah sosok yang baik, maka saya akan meniru tokoh tersebut. Kemudian ada trial and error, yaitu belajar dari pengalaman. Misalnya, saya tadi adalah siswa yang suka mencontek dan saya tahu bahwa itu salah, maka saya akan belajar dari pengalaman tersebut dan pada saat ujian berikutnya saya tidak akan mencontek. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai physical aspect atau aspek fisik. Aspek fisik sendiri adalah proses perubahan pada tubuh siswa yang meliputi
pertumbuhan tinggi dan berat badan, serta kemampuan gerak atau kemampuan motorik. Nah, ciri-ciri dari perkembangan fisik itu sendiri adanya pertambahan tinggi dan berat badan. Kemudian adanya perubahan dari bentuk tubuh peserta didik. Kemudian ada perkembangan motorik. Nah, perkembangan motorik itu ada motorik kasar seperti berlari, melompat, dan ada motorik halus seperti menulis dan menggambar. Selanjutnya juga ada terjadi pubertas pada peserta didik yang masuk usia remaja. Nah, aspek fisik ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada faktor genetik dari orang tua. Kedua ada gizi yang telah dikonsumsi oleh peserta didik itu sendiri. Ada faktor kesehatan, ada faktor lingkungan, dan ada faktor aktivitas fisik. Nah, gimana sih kita itu menerapkan aspek fisik ini sendiri dalam pembelajaran? Kita itu dapat menggunakan aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti ice breaking atau permainan di sela-sela penyampaian materi. Kemudian ada variasi metode, jadi peserta didik itu ada pergerakan, jadi nggak hanya duduk-duduk aja di bangku mereka. Terus ada kesesuaian dengan kondisi siswa, jadi fisik yang ice breaking yang kita mau lakukan itu juga menyesuaikan dengan kondisi siswa. Apakah pada hari itu tuh memungkinkan untuk kita melakukan pembelajaran fisik. Kemudian perhatikan juga kesehatan dan kenyamanan peserta didik itu. Dan melihat juga kalau melakukan ice breaking itu melihat dengan fasilitas yang ada, kayak kelas itu mencukupi atau enggak untuk dilakukannya ice breaking perpindahan tempat gitu. Kemudian kita membahas mengenai integrasi dari seluruh aspek yang telah dibahas sebelumnya. Jadi perkembangan siswa itu meliputi dari aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral yang saling berkaitan dan berlangsung secara berkesinambungan. Dalam pembelajaran, sebagai guru itu perlu mengintegrasikan semua aspek tersebut agar siswa berkembang secara menyeluruh. Nah, integrasi aspek dari aspek kognitif, sosial, emosional, moral, dan fisik itu kita bahas satu-satu. Integrasinya dari kognitif sendiri itu melatih berpikir kritis dan pemahaman materi. Kemudian integrasi dari aspek sosial itu mengembangkan kerjasama dan komunikasi antar peserta didik dan guru. Kemudian ada integrasi secara emosional, itu membangun sikap percaya diri dan pengendalian diri dari peserta didik. Integrasi secara moral itu menanamkan nilai dan etika yang baik. Integrasi secara fisik itu mendukung aktivitas dan keterlibatan siswa secara aktif. Baik, setelah dijelaskan oleh saya dan juga rekan-rekan saya, kita tarik kesimpulannya bahwa dari pembelajaran kali ini yaitu perkembangan siswa itu adalah proses perubahan bertahap dalam aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, dan juga moral yang dipengaruhi faktor internal maupun eksternalnya. Sehingga pembelajaran itu perlu dirancang secara menyeluruh agar siswa itu berkembang secara optimal dalam pengetahuan, sikap, dan juga keterampilannya. Baik, karena sudah selesai, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila saya dan teman saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.